ini kembali pada tema tuli dan bisu. Ini tuli. Saya lihat, ini tuli. Terus 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, terima kasih. Jadi ini tuli. Tidak bisa, tuli tidak mau, sampai tidak bisa mendengarkan, menerima firman pengajaran yang benar. Ini tuli. Banyak yang tuli gereja Tuhan. Kemarin sudah saya sampaikan ada firman penginjilan, bisa terima. Ayo percaya Yesus, diselamatkan. Banyak yang terima, menjadi orang Kristen. Tapi sesudah itu susu. Kata Rasul Paulus itu susu, firman penginjilan. Sesudah itu harus ada makanan keras, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah ini banyak yang tidak bisa terima. Banyak yang tidak bisa terima. Tuli. Saudara, tidak bisa, tidak mau, sampai tidak bisa mendengar atau menerima firman pengajaran yang benar. Cirinya apa firman pengajaran yang benar? Mari, mungkin saudara bertanya mulai kemarin, Om bagaimana ajaran yang benar itu cirinya bagaimana? Ciri pengajaran yang benar, pertama tertulis dalam Alkitab. Makanya saya kemana-mana bawa Alkitab. Saya bawa Alkitab. Tertulis dalam Alkitab seperti kata Yesus. Waktu Yesus menghadapi setan, mencobai 3 kali, selalu Tuhan bilang, ada tertulis. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti, ada tertulis. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, ada tertulis. Ini firman pengajaran yang benar. Tertulis dalam Alkitab. Kenapa Yesus kok bisa ngomong ada tertulis? Sebab Yesus sering membaca. Kalau tidak baca tidak bisa ada tertulis. Di mana tertulis? Tidak tahu. Makanya jangan baca yang lain, baca Alkitab. Amin sagu. Kalau mau kita menerima firman pengajaran yang benar, ada tertulis dalam. Kita harus membaca Alkitab. Bukan yang lain, membaca Alkitab. Nah itu, membaca Alkitab. Pesannya Rasul Paulus kepada Timotius juga bertekunlah membaca kitab suci. Bertekun membaca kitab suci. Membaca kitab suci. Ya. Kemudian, apa tanda atau ciri pengajaran yang benar? Firman pengajaran diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan. Diwahyukan atau diilhamkan oleh Tuhan. Atau dibukakan rahasianya. Yaitu ayat menerangkan ayat di dalam Alkitab. Ayat menerangkan ayat di dalam Alkitab. Itu firman pengajaran yang benar. Ya, ayat menerangkan ayat. Itu firman pengajaran, itu firman perkataan Yesus sendiri. Suara Allah, suara Tuhan. Ayat menerangkan ayat, itu suara Tuhan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ayat Alkitab ini adalah perkataan Tuhan, betul? Betul ya. Kalau tidak betul, tidak usah dibaca. Betul perkataan Tuhan. Kalau saya menerangkan firman, kita menerangkan firman, ayat perkataan Tuhan. Diterangkan dengan ayat perkataan Tuhan. Diterangkan ayat perkataan Tuhan. Diterangkan ayat perkataan. Maka seluruh firman itu adalah perkataan Tuhan. Amin. Kalau ayat diterangkan lawaan, diterangkan ini, ilustrasi dan lain, bukan perkataan Tuhan. Bukan. Kalau ayat-ayat diterangkan dengan lawakan, ada ayatnya, kata itu dongeng tadi. Membuka telinganya bagi dongeng. Ayat dibaca lalu mendongeng. Saya pergi ke sana, wah ada ini, ada itu, jemaat senang sekali. Kalau baca ayat, wah pendeta kok banyak ayat loh. Heran juga saya. Di rumah tidak pernah baca ayat. Di gereja tidak pernah baca ayat. Mau baca di mana? Di surga tidak bisa baca lagi. Di neraka tidak bisa baca lagi juga. Mau di mana? Nah, ini, mari baca ayat. Kalau ayat diterangkan ayat itu perkataan Tuhan. Suara Tuhan. Amin saku. Itu suara Tuhan. Kalau bertentangan dengan ayat, saudara baca ayatnya. Loh, begini. Loh, kok dia bilang begitu? Oh, tidak. Itu sudah bukan suara Tuhan, jangan didengar. Jangan seperti kemarin. Biarlah yang khotbah Herodes kok
junjungan saya, orang yang baik sama saya. Ya, ini suara Tuhan, ya suara Tuhan. Ditampar. Lama-lama ditampar sama Tuhan. Palsu kau. Suara manusia, suara kebenaran sendiri. Kamu bilang suara Tuhan, ditampar sama Tuhan. Dimakan cacing-cacing. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ayo, ini firman pengajaran benar, suara Tuhan. Satu lagi, dua lagi. Dipraktekan. Itu firman pengajaran yang benar. Dipraktekan. Nah, menjadi praktek dalam hidup. Dipraktekan. Mendarah daging. Dipraktekan itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Nah, itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ini firman pengajaran yang benar. Jadi orang tuli menolak firman pengajaran yang benar. Itu tuli. Itulah gereja Tuhan sekarang tuli. Kalau dongeng-dongeng didengar, tidak ada ayatnya senang. Kalau tidak ada ayat itu bukan perkataan Tuhan. Cuma ke sana kemari, saya pergi ke sana, oh di sana ada ini orang begini. Itu hanya cerita dongeng. Siapa yang senang dongeng? Siapa yang senang didongengi, mendengar dongeng? Anak kecil, masih anak kecil dia itu. Rohaninya masih kecil. Diombang-ambing. Tapi kalau orang dewasa didongeng, ya kamu itu. Tidak mau didongeng. Atau ada masih orang dewasa didongeng. Ini ya Pak, si kancil mencuri timun Pak. Wah, oh iya nak. Wah, ya tidak ada. Tidak ada. Ayo, sungguh-sungguh adik-adik. Ini menolak firman pengajaran. Firman pengajaran benar dipraktekkan, diberitakan secara murni. Tidak ada maksud-maksud tertentu. 2 Korintus 2 ayat 17. 2 Korintus 2 ayat 17. Mari. 2 Korintus 2 ayat 17. Mari. Ayo, cepat. Ayat 17. Ya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya. Ya. Dengan maksud-maksud Murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Tidak mencari keuntungan. Diberitakan secara murni. Tidak mencari keuntungan jasmani sedikit pun. Itu baru firman pengajaran yang benar. Itu baru firman pengajaran yang benar. Saya berterima kasih kepada gembala, guru-guru kami memberi contoh. Kami memberitakan firman, terutama firman pengajaran secara cuma-cuma. Karena mendapat secara cuma-cuma, diberitakan secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma bukan murahan. Tetapi tidak bisa dibeli dengan apapun. Air kehidupan tidak bisa dibeli dengan apapun. Mau dibayar berapapun saya tidak mau. Kalau kesini saya dibayar, umpama Pak Balmet, Pak Wi, nanti 5 kali kebaktian, Pak Wi dapat sekian. Lebih baik saya di rumah. Jemaat menunggu. Siswi angkatan khusus menunggu saya. Karena gurunya tunggal, angkatan khusus hanya pengajaran tabernakel, tunggal gurunya. Menunggu saya. Kalau di sini dikasih uang berapapun bukan sombong. Tidak mau. Tidak mau. Harus secara murni. Ini ajaran dari gembala dan guru saya pendeta Indiono, pendeta Pong. Dilatih. Mungkin saudara berkata, tadi malam belum saya jelas. Ya, jemaat sudah lumayan. Ya, jadi bisa. Oh enggak. Sejak saya pengerja, saya dilatih Ompong. Pertama kali saya menyampaikan firman, kalau tidak di Toraja, di Kalimantan. Saya lupa mana lebih dulu. Kaum muda. Ompong bilang. Nanti kebaktian itu 7 kali. 1 kali kaum muda. Pak Wi, panggil saya Pak Wi. Pak Wi menyampaikan firman ya di kaum muda. Tidak ada ini tiketnya. Saya pengerja. Nggak ada jemaat, masih pengerja. Tidak ada jemaat, tidak ada penghasilan, masih pengerja. Sampaikan firman. Di Kalimantan, bukan di Surabaya, di mana bukan. Di Kalimantan harus naik kapal, harus ada hotel dan lain-lain. Tapi tidak pernah diberi. Dilatih. Supaya kita tidak bergantung pada uang. Amin saku, murni. Berapa kali? Sampai pernah tidur di sekolah dasar. Pernah. Sebagai pembicara tidur di sekolah dasar. SD. Di emperan SD situ. Ya, tidur di karpet situ. Sebagai tidak masalah itu. Yang penting kita menyampaikan firman secara murni. Amin saku. Tidak mencari keuntungan sedikit. Tidak mencari keuntungan
sedikit. Ya, semoga kita mengerti. Ini saya kemukakan supaya tidak salah paham. Iya, sekarang jemaat lumayan di Malang, Surabaya. Oh, sejak dulu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, inilah satu. Ini pengajaran yang benar. Ini orang tuli menolak firman pengajaran yang benar. Menolak firman pengajaran yang benar. Ya, semoga kita mengerti. Hati-hati. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Firman pengajaran yang benar disebut juga cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Mari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Mari. Jika Injil yang kami beritakan Ya. masih tertutup juga, Ya. makanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, Tertutup bagi mereka yang akan binasa. yaitu orang-orang yang tidak percaya, Ya. yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, Dibutakan oleh ilah zaman ini. Terus sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus cahaya yang adalah Injil, gambaran tidak Allah. melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Firman pengajaran yang benar itu disebut juga cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yaitu Injil yang memberitakan kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja, sebagai mempelai pria surga untuk menyempurnakan sidang jemaat. Ini firman pengajaran yang benar. Sama dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kalau penginjilan itu memberitakan Yesus yang datang pertama kali, mati di salib, mengampuni dosa, kamu selamat, percaya. Itu firman penginjilan. Tapi harus dilanjutkan. Firman pengajaran yang benar sama dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yaitu Injil atau firman yang memberitakan kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan, tidak ada kena mengena dengan dosa, dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai pria surga untuk menyempurnakan sidang jemaat, menyempurnakan kita. Tidak ada kena mengena dengan dosa, tidak boleh ada dosa sedikit pun waktu kedatangan Yesus kedua kali. Karena menampilkan firman pengajaran ini menampilkan Yesus sebagai mempelai, raja segala raja, mempelai pria surga, maka disebut kabar mempelai. Jadi kabar mempelai bukan milik satu gereja, bukan milik saya, kelompok kita, bukan. Kabar mempelai ada di dalam Alkitab, milik semua. Amin. Tinggal mau terima atau tidak. Boleh saudara mau bilang kabar mempelai, silakan. Itu milik kita semua. Sebagai milik kita semua. Kabar mempelai. Firman pengajaran mempelai, kabar mempelai. Kalau firman penginjilan, kabar baik. Nah, mengapa kok istilah kabar, Sesuai dengan Alkitab. Bapak Pendeta Indiono menyesuaikan dengan Alkitab. Kalau firman penginjilan menceritakan Yesus yang datang pertama kali, menebus dosa, mati di kayu salib, menebus, itu disebut kabar baik dalam Amsal 25:25. Kabar baik. Maka firman pengajaran mempelai disebut kabar mempelai. Kabar mempelai. Semoga saudara bisa jelas. Ini juga di Ibrani firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sama. Itu firman pengajaran. Firman pengajaran mempelai sama dengan kabar mempelai. Ya, milik semua, bukan milik satu orang, satu golongan. Bukan. Nah, saudaraku, kembali tadi orang tuli tidak mau menerima firman pengajaran yang benar. Di 2 Korintus 4 sama dengan tidak bisa melihat kabar mempelai, cahaya Injil kemuliaan Kristus, kabar mempelai, tidak bisa melihat. Sama dengan buta, hidup dalam kegelapan. Seperti bumi sebelum diciptakan, gelap gulita. Gelap gulita. Saya ulangi, tadi tuli sama dengan tidak mau. Tidak mau, saja. Tuli tidak mau sampai tidak bisa menerima firman pengajaran yang benar. Menurut 2 Korintus 4:34, tidak mau, tidak bisa menerima firman pengajaran benar, orang tuli sama dengan tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Buta, hidupnya gelap gulita. Hidupnya gelap gulita. Seperti bumi sebelum diciptakan, gelap gulita. Tanpa firman pengajaran gelap gulita.
setelah kita